Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing ke-1 yaitu Ibu Dr. Ratni Purwasi MPD, dan yang terhormat kepada dosen pembimbing kedua yaitu Ibu Citra Megiana Pertiwi MPD. Perkenalkan, nama saya Nurfa Dewi Kesuma dengan NIM 22060401, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Video Animasi Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman Matematis Siswa Sekolah Dasar. Adapun yang berlatar belakang, yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran matematika. Matematika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung, tetapi juga membutuhkan pemahaman konsep dan penalaran. Namun, sifat konsep yang abstrak membuat siswa sekolah dasar masih mengalami kesulitan, terutama ketika menyelesaikan soal cerita dan menghubungkan konsep dengan situasi nyata. Pada materi bilangan cacah, kesulitan dapat terlihat dalam memahami nilai tempat, membaca dan menuliskan bilangan, serta mengaitkan konsep bilangan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang kedua ada pembelajaran dan media yang digunakan. Pembelajaran yang masih cenderung konvensional dan berfokus pada langkah-langkah prosedural dapat membuat siswa kurang memperoleh kesempatan untuk berpikir kreatif dan eksploratif. Di sisi lain, pemanfaatan media interaktif di sekolah masih menghadapi keterbatasan, baik dari keterampilan guru maupun fasilitas teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya media yang dapat menyajikan konsep secara lebih visual, konkret, menarik, dan mudah diikuti oleh siswa. Nah, dan yang ketiga ada solusi yang dikembangkan. Penelitian ini mengembangkan bahan ajar berbasis video animasi interaktif menggunakan Canva. Produk memadukan teks, gambar, animasi, audio, pertanyaan pematik, latihan mandiri, dan pembahasan jawaban dalam satu rangkaian pembelajaran. Media ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi bilangan cacah secara bertahap, dari penyampaian konsep, contoh soal, latihan, pembahasan, hingga rangkuman, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Nah, di sini juga ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sih proses pengembangan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva pada materi bilangan cacah untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, produk ini berhasil dikembangkan melalui 10 tahapan Board and Goal, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk, validasi ahli, serta revisi, lalu uji coba terbatas dan luas hingga revisi akhir. Produk memadukan video animasi, materi bilangan cacah, kuis, dan latihan soal dalam satu bahan ajar interaktif. Nah, bagaimana sih kelayakan bahan ajar video animasi interaktif yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ahli? Hasil ini menunjukkan bahwa produk memiliki kelayakan yang tinggi. Ahli materi memberikan skor 93,33% dengan kategori sangat layak, dan ahli media 77,27% dengan kategori layak. Secara keseluruhan, produk memperoleh skor 85,30%, sehingga termasuk kategori sangat layak. Revisi terutama dilakukan pada bagian konten atau video sesuai masukan ahli materi. Nah, lalu bagaimana sih perubahan pemahaman matematis siswa menggunakan bahan ajar video animasi interaktif yang dikembangkan? Pemahaman matematis siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan bahan ajar. Rata-rata skor meningkat dari 46,33, yaitu dengan pretest, menjadi 84,00, yaitu dengan posttest. Nilai NG-nya yaitu 0,70, termasuk dengan kategori sedang.
Hasil paired test menunjukkan 0,001 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah penggunaan media. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, Anda mendeskripsikan tahapan pengembangan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva, mulai dari analisis kebutuhan hingga menghasilkan produk yang siap digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva berdasarkan hasil penilaian ahli materi dan ahli media sebelum digunakan dalam tahap uji coba. Dan yang ketiga, ada mengetahui perubahan pemahaman matematis siswa berdasarkan perbandingan hasil pretest dan post-test serta analisis endgen. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan Borg and Goal untuk menghasilkan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva pada materi bilangan cacah. Ada 10 tahapan pengembangan. Yang pertama ada studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Yang kedua ada rancangan media video animasi. Dan yang ketiga ada fokus group discussion dan validasi ahli. Dan yang keempat ada revisi satu media video animasi. Dan yang kelima ada masukan dan evaluasi. Dan yang keenam ada uji coba terbatas di SD Kertasari. Dan yang ketujuh ada drift media video animasi. Dan yang kedelapan ada uji coba luas di SD Negeri Kertasari. Dan yang kesembilan ada revisi akhir video animasi. Dan yang kesepuluh final produk media animasi. Nah, selanjutnya subjek lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kertasari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan subjek penelitian sebanyak 15 siswa kelas 4 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Subjek penelitian digunakan pada uji coba instrumen untuk mengetahui kelayakan instrumen dan pada penelitian utama untuk mengetahui kelayakan bahan ajar serta perubahan pemahaman matematis siswa setelah menggunakan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, lembar validasi ahli, angket respons siswa, serta tes pemahaman matematis. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembelajaran, permasalahan, dan kebutuhan siswa. Lembar validasi ahli juga digunakan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar dari aspek materi dan media. Sedangkan angket digunakan untuk mengetahui respons siswa terhadap penggunaan bahan ajar video animasi interaktif. Tes pemahaman matematis berupa pretest dan post-test digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman matematis siswa sebelum dan setelah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya ada prosedur dan pengolahan data. Di sini data penelitian dianalisis secara kuantitatif. Analisis dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS melalui analisis deskriptif, uji endgen, uji normalitas Shapiro-Wilk, dan paired test untuk mengetahui peningkatan serta perubahan pemahaman matematis siswa. Nah, selanjutnya bagaimana sih hasil penelitiannya? Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pengembangan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva dinilai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran matematika karena dapat menyajikan materi bilangan cacah secara lebih visual, menarik, dan interaktif. Oleh karena itu, bahan ajar dikembangkan dengan memadukan unsur teks, gambar, animasi, audio, serta latihan soal untuk membantu siswa memahami konsep bilangan cacah secara bertahap.
Nah, di sini ada hasil penelitian yang di tabel rekapitulasi penelitian ahli materi dan ahli media. Berdasarkan hasil validasi, bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva memperoleh presentasi 93,33% dari ahli materi dengan kategori sangat layak dan 77,27% dari ahli media dengan kategori layak. Secara keseluruhan, hasil validasi memperoleh presentasi 85,30% dengan kategori sangat layak, sehingga bahan ajar dinilai layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Nah, sedangkan dari gambar grafik 2, hasil perbandingan dari pretest dan posttest terlihat adanya perbedaan hasil antara pretest dan posttest pada setiap siswa. Secara umum, skor posttest menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan skor pretest. Hal ini menunjukkan adanya perubahan hasil pemahaman matematis siswa setelah menggunakan bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva. Nah, sedangkan di tabel 4, statistik deskriptif skor pretest dan posttest, rata-ratanya adalah skor pretest dari 15 siswa sebesar 46,33 dengan skor minimum 40 dan maksimum 65 serta standar deviasi yaitu 8,34. Sementara itu, rata-rata skor posttest meningkat menjadi 84,00 dengan skor minimum 65 dan maksimum 95 serta standar deviasi 9,67. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata skor sebesar 37,67 poin setelah penggunaan bahan ajar. Nah, dari kesimpulan materi di atas, berdasarkan hasil penelitian, bahan ajar video animasi interaktif berbantuan Canva pada materi bilangan cacah berhasil dikembangkan melalui 10 tahapan model Borg and Goal. Hasil validasi menunjukkan bahwa produk memperoleh presentase kelayakan sebesar 85,30% dengan kategori sangat layak. Penggunaan bahan ajar juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman matematis siswa yang ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor dari 46,33 pada pretest menjadi 84,00 pada posttest dengan endgain sebesar 0,70 dalam kategori sedang. Dengan demikian, bahan ajar yang dikembangkan dinilai layak digunakan dan dapat mendukung peningkatan pemahaman matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Sekian pemaparan presentasi artikel dari saya. Maaf jika bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.